Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarkia dengan NIM D24040031, kelas B, program studi pendidikan guru sekolah dasar di mata kuliah Public Speaking dan Simulasi Kreatif. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang diagnostik faktor penyebab terjadinya speech phobia dan simulasi kreatif siswa di sekolah dasar. Nah, jadi speech phobia atau biasa juga disebut dengan glossophia adalah kondisi psikologis kecemasan berlebihan saat harus berbicara di depan umum. Adapun faktor terjadinya speech phobia yang pertama yaitu mengalami trauma, yang dimana seseorang pernah dipermalukan pada saat dia berbicara di depan umum. Nah, sehingga itu dapat memicu ketakutan dan takut akan mengulangi hal yang serupa. Nah, kemudian yang kedua adalah kurangnya rasa percaya diri, yang dimana seseorang merasa selalu bahwa dirinya tidak mampu untuk berbicara, takut berbuat salah. Nah, itu dapat memicu ketakutan pada saat akan berbicara. Kemudian yang ketiga adalah kesempurnaan, yang dimana seseorang merasa bahwa dirinya itu sempurna. Nah, jadi ketika dia melakukan kesalahan kecil, dia merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan yang besar. Itu dapat memicu ketakutan atau kecemasan pada saat berbicara. Kemudian yang keempat adalah terlalu banyak berpikir yang negatif. Jadi dimana seseorang membuat skenario buruk tentang dirinya. Jadi dia selalu menjudge dirinya bahwa dia tidak bisa seperti itu. Intinya dia selalu berpikir hal-hal yang negatif tentang dirinya. Nah, kemudian poin yang kelima adalah kurangnya pengalaman. Nah, jadi dimana ketika seseorang kurang pengalaman pada saat berbicara di depan umum, itu dia tidak terbiasa dan tidak merasa siap untuk berbicara. Nah, kemudian poin yang keenam adalah faktor biologis dan lingkungan, yang dimana faktor biologis ini lebih cenderung genetik terhadap gangguan kecemasan dan serta lingkungan yang tidak mendukung, seperti misalnya sering dikritik pada saat dia berbicara. Nah, ini dapat memperparah kondisi speech phobia ini. Kemudian lanjut, gejala speech phobia dapat menimbulkan beberapa aspek. Nah, yang pertama yaitu adalah aspek fisik, berkeringat berlebihan, kemudian tangan jadi gemetar, suara juga ikut gemetar, kadang perut jadi sakit, detak jantung menjadi cepat. Kemudian poin yang kedua adalah dalam aspek psikologi, seperti rasa takut akan dihakimi, merasa ingin kabur dari situasi, takut akan lupa materi, pikiran menjadi kosong pada saat berbicara, dan panik saat perhatian tertuju pada dirinya sendiri. Nah, untuk dalam aspek perilaku itu yang dimana seseorang menjauhi situasi yang memerlukan pembicaraan. Nah, lanjut ke dampak speech phobia. Yang pertama adalah pendidikan, takut presentasi di kelas, kemudian sulit berpartisipasi aktif dengan teman di kelas. Nah, kemudian yang kedua adalah dalam karir. Dampak speech phobia dalam karir itu seperti kayak sulit menyampaikan ide atau laporan dan tidak mampu memimpin tim atau presentasi. Kemudian yang ketiga adalah dampak speech phobia dalam kehidupan sosial. Itu contoh menjauhi diri dari lingkungan sosial, kemudian merasa tidak mampu untuk menjalin relasi yang sehat dan kehilangan kepercayaan dirinya secara umum. Nah, baik, selanjutnya di sini adalah cara mengatasi speech phobia. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran. Kenali bahwa ketakutan yang kita rasakan itu adalah hal yang umum dan bukan sesuatu yang memalukan. Jadi, terima perasaan itu tanpa menghakimi dirinya kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah persiapan yang matang. Semakin kita mempersiapkan materinya kita, mempersiapkan dirinya kita, semakin kita percaya diri untuk berbicara di depan umum. Nah, kemudian poin yang kedua adalah persiapan yang matang. Nah, jadi semakin kita mempersiapkan materinya kita, semakin kurang rasa takutnya kita saat akan berbicara di depan umum. Nah, contoh seperti membuat catatan-catatan kecil. Nah, itu bisa dapat membantu kita pada saat berbicara. Dan yang ketiga adalah latihan yang bertahap. Jadi memulai dengan hal yang simple atau hal yang paling basic, seperti kayak berbicara di depan cermin, kemudian latihan dengan teman, kemudian latihan di kelompok kecil, dan tingkatkan tangannya. Selanjutnya, poin yang keempat adalah teknik relaksasi. Nah, seperti atur nafas dulu, tenangkan pikiran, tarik nafas, buang nafas. Kalau berbicara jangan terburu-buru, karena kalau kita sudah terburu-buru berbicara, kemudian jadi belibet, nah itu bisa, materi yang di otaknya kita itu bisa ngeblank, jadi seketika hilang semuanya. Kemudian yang kelima adalah bergabung dengan
komunitas. Nah, contohnya seperti misalnya di kampus itu ada namanya organisasi, banyak tuh organisasi di kampus. Nah, itu bisa membantu kita untuk meningkatkan public speaking kita. Nah, kemudian poin yang terakhir adalah menggunakan teknologi. Nah, contoh seperti ketika kita ingin latihan untuk maju presentasi, coba deh kalian video diri kalian sendiri pada saat latihan berbicara. Kemudian ketika kalian sudah selesai berbicara, koreksi apa-apa saja yang kurang dari materi yang kalian sampaikan. Itu dapat membantu latihan pada saat berbicara di depan umum. Nah, kemudian untuk simulasi kreatif siswa di sekolah dasar, nah jadi salah satu solusi yang dapat diterapkan yaitu adalah simulasi kreatif. Nah, seperti kayak bermain peran, bermain dengan boneka, atau presentasi kelompok. Nah, aktivitas tersebut dapat mendorong siswa untuk berekspresi tanpa rasa takut. Nah, jadi secara bertahap ini dapat mengurangi kecemasan siswa pada saat berbicara di depan umum, serta dapat mengembangkan kemampuan public speaking siswa secara alami dan kreatif. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.